Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap panitia pengajian yang saya banggakan. Sahabat Ansor Banser, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Cek cek. Cek cek. Ini suwe-suwe tukang sone tak santet. Cek cek. Beli bawang dapatnya kacang. Bupati Pemalang, kok jalanmu banyak berlobang? Saya hari ini ngaji 2 tempat di Pemalang, semua jalannya jelek. Subhanallah, jadi bisa merasakan adanya ombak tanpa air. Itulah Pak bedanya Jakarta dengan Pemalang. Kalau Pemalang itu banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Tapi apapun itu bentuknya kita syukuri. Kita sama-sama menikmati malam hari ini sebagai salah satu tanda bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih bersyukur lagi kenapa? Tradisi-tradisi seperti Maulid, Isra. Nah, apa ya? Apa diwalik wae? Aku ngeson kowe ngaji ning kene. Servernya terlalu jauh mungkin. Atau ketoke sone rung dibayar. Cek cek cek. Jangan diganti Pak, saya itu pengajian bawa mic sendiri. Karena saya tahu kalau mic dari panitia itu bahaya. Dipakai MC, sambutan ketua panitia, lu. Karena soundnya jelek maka pengajian anggap selesai. Cek 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 dan cok joki. Kita bersyukur, kenapa? Karena tradisi-tradisi ini bisa kemudian terlaksana dengan baik. Kenapa? Karena kebetulan di Indonesia tradisi Ahlus Sunnah dijagai oleh organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Dan ini bentuk keadilan Allah. Suwe-suwe tukang sone tak krek ndase kok iki. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin banyak negara lain yang lebih islami dibandingkan Indonesia. Contohnya Saudi Arabia. Mungkin mereka lebih utama karena mereka mempunyai kota Makkah dan Madinah dengan segala keutamaannya. Bagaimana enggak utama? Sholat sekali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di Pemalang. Jumatan sekali di Masjidil Haram. Cek cek. Becek matamu.
Jumatan sekali di Masjidil Haram sama dengan Jumatan 100.000 kali di Pemalang. Makanya jangan kaget kalau ada orang haji dari Pemalang pulang haji malah nggak pernah Jumatan. Kenapa? Karena tabungannya masih banyak. Cek. Tetapi kemuliaan Arab Saudi dengan segala keutamaannya tidak mampu mempertahankan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena di Arab Saudi tidak ada organisasi yang menjaga tradisi itu. Dulu Arab Saudi Ahlus Sunnah, tapi sekarang dikuasai oleh orang-orang Salafi Wahabi. Maka kalau hari ini ada orang mengatakan di Indonesia nggak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah, itu adalah politisir dari Wahabi. Kenapa? Mereka pengen menghancurkan tradisi Ahlus Sunnah dengan cara mengatakan tidak NO-NO-an. Dan ternyata dunia membuktikan bahwa tradisi Ahlus Sunnah paling banyak tumbuh berkembang hanya di Indonesia. Makanya saya lihat di sini banyak bapak-bapak pakai baju NO. Saya doakan masuk surga. Bajunya. Ini kumisnya bagus, Pak. Kalau ada suami berkumis pertahankan. Fik, dia lele bukan buaya. MWC. MWC-nya berkumis. Maka coba dilihat, hampir semua tempat di Indonesia. Saya kemarin dari Riau, di 11 titik di Riau. Orang pengajian, Pak, Ahlus Sunnah, Masya Allah, satu lapangan 20.000 orang, hujan masih 10.000 orang. Kenapa? Karena mereka mencintai Ahlus Sunnah. Bayangkan kemudian kalau bangsa Indonesia sampai dikuasai oleh orang-orang non Ahlus Sunnah. Disitulah kemudian di mana-mana saya memfatwakan diri saya mendeklar diri saya bahwa saya adalah orang Nahdlatul Ulama. Di saat banyak ustadz nasional tidak berani ngaku NU. Kenapa? Khawatir nggak diundang oleh orang non NU. Kalau saya nggak urusan, mbah-mbah saya orang NU. Saya pernah belajar di masjidnya orang Muhammadiyah. 4 tahun setengah saya ikut Muhammadiyah. Tapi saya tetap merasakan hati saya nyantolnya dengan NU. Saya 4 tahun setengah jadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Gimana Gus perasaannya? Nggak ada masalah. Masalahnya apa? Saya kurus. Kenapa ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Akhirnya saya nikah, ketemu istri NU. Istri saya NU, Bu. Pindah ke lingkungan NU, langsung gemuk 105 kilo. Kenapa? Nikah dengan istri NU gemuk, susunya cocok. Saya belum nikah, Gus, kok sudah gemuk? Susunya gonta-ganti. Akhirnya saya pindah ke lingkungan orang NU, gemuk. Kenapa? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan. Tahlilan makan. Sholawatan makan. Manakiban makan. Istighosahan makan. Mujahadahan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi. Pitung dino. Nganti MWC ini kayak biasa iki lah. Maka saya katakan ini bentuk keadilan Allah. Satu negara yang dimuliakan dengan Makkah Madinah, tetapi kehilangan tradisi Ahlus Sunnah, sementara Indonesia di sisi negara yang lain mampu menjaga keberlangsungan Ahlus Sunnah. Maka yang dikatakan adil itu apa? Wada'u syai'in fi mahallih, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan adil itu tidak harus sama. Tidak harus sama. Contoh, ibu-ibu punya anak 4. Yang satu kuliah, yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu SD. Pertanyaannya, apakah yang namanya adil itu jatah jajannya harus sama?
Tentunya jawabannya tidak. Yang SMA dengan SD pasti berbeda, yang kuliah dengan SMA pasti berbeda. Karena keadilan itu susah, makanya kenapa saya tidak nambah istri? Karena saya merasa tidak bisa adil. Satu saja saya tinggal terus, apalagi 4. Atau mungkin dibalik, 2, yang satu di rumah, yang satu ikut ngaji. Gus Miftah mau nambah istri lagi enggak? Nunggu takdir. Kalau memang ada takdirnya, saya tidak bisa menolak takdir. Kalau enggak ada takdirnya, saya menciptakan takdir saya sendiri. Ya. Kalau bapak-bapak di sini jelas, istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Neng jopo ya. Wong lanang ki codot kok. Wong lanang ki ning dalan ndelok cewek ayu bengok. Wow. Pulang ndelok bojone, weh. Aku weh, weh ha tali, ketok rupamu. Tapi memang keluarga itu kan pilihan. Wong dalam Al-Quran itu banyak macam keluarga kok. Minimal saya catat ada 4 macam pilihan keluarga dalam Al-Quran. Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, Ibrahim. Nuh suaminya baik, istrinya jelek. Fir'aun suaminya jelek, istrinya baik. Abu Lahab suaminya jelek, istrinya jelek. Ibrahim suaminya baik, istrinya baik. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Merongos gue. Langsung ibu-ibu bilang, enggak sih do Ibrahim, Fir'aun ya ora apa-apa. Kowe ngapa meneh? Oh, kopi ini durung teko. Aku ki yo mbaten kan mau kok. Ben gawe wedang kok tutupe pink lho. Apa ya ana liyane lho. Oh, pink niku warna jomblo tak kandhani. Kopi. Sangite. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Kalau dikasih kopi mas, langsung diminum. Jangan sampai dia dingin. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena manis tidak pernah kau hargai. Ya. Karena ketika panas tidak pernah kau hargai. Ya. Dan Gus Miftah prinsipnya seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Ya. Tapi bohong matamu. Tapi bohong. Urip iki rasane neko-neko le. Urip iki kaya rumah makan Padang lho. Sederhana, tapi apa-apa ada. Monggo Pak MCN itu diunjuk kopi ini. Oh, tapi bohong. Iki ana kopi panas degan adem. Tak ombe bareng mulih aku anyang-anyangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah bentuk keadilan Allah niku disyukuri. Awake dhewe ndelalah manggon ning Indonesia dengan tradisi Ahlussunnah yang kuat. Maka kenapa kemudian kita sebagai generasi penerus harus nguri-nguri tradisi itu. Jangan sampai kita sebagai generasi penerus lupa dengan tradisi mbah-mbah kita. Makanya dulu Gus Dur ki jan wali tenan, Pak. Dulu yang pertama kali mempopulerkan dalil al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah niku sinten? Gus Dur. Mempertahankan tradisi lama yang baik dengan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Tradisi lama ngaji kitab, tradisi lama nih. Tradisi baru sekarang sudah ada kitab dalam bentuk PDF. Tradisi lama ngaji kudu langsung ketemu karo kiai. Tradisi baru bisa nonton YouTube. Makanya kalau di Korea Gus Miftah dapat julukan wali YouTube. Saya 2 minggu yang lalu Pak dapat penghargaan itu 3 dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia dalam 3 hal. Saya mencatat 3 rekor. Rekor pertama lelang belangkon yang hasilnya saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Saya bikin belangkon 90.000 dibeli sama fans saya 900 juta untuk NU. Coba Anda bayangkan.
Belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya, apalagi isinya. Wis angel-angel. Pakai sarungnya apa? Oh, gajah duduk. Cek sarung yang paling cok iki jane iki. Ngere emosi iki sone iki. Bubar. Jadi dapat penghargaan ini Pak. Saya lelang pas konser Muktamar Nahdlatul Ulama bersama Abah Lutfi dan band Padi. Belangkon dijual dan dibeli oleh orang Malang. Wahyu Ken. Itulah bedanya. Artak Pak. Cek. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system itu diragati okeh, kita wujute. Cewek diragati okeh, dipek kancane ya. Oh alah tukang son. Mila lak ngeson kuwi iki mangkat ngaji cewek. Kowe nguyuh ra cewek kok son. 900 juta dapat penghargaan rekor Pak dunia. 90.000 jadi 900 juta saya sumbangkan untuk NU. Yang kedua dapat penghargaan dai yang paling istiqomah dan konsisten pengajian di lokalisasi sudah 22 tahun. Jadi Pak MWC saya sudah 22 tahun membersamai lonte. Kalau bahasanya Pemalang apa? Telembok. Oh telembok. Sarungnya jenenge toldem ngono kayak ta. 22 tahun. Pak MWCN mau ikut? Jangan. Berani masuk nggak mau keluar. Sing ngaji wayu-wayu bidane kene tua-tua. Wis tuwek-tuwek ngaji tungkake slonjorke walah yuyu. Orang rumangsane tungkakmu meletek-meletek to yuyu. Kayak mesti muslimat ya, kita ambune balsem. Fatayat kan parfum. Kalau Fatayat itu ya kelasnya ya apa? Kelasnya ya STNK, setengah tua ning kenceng. Kalau muslimat STMM, setengah tua meh mati. Ibu muslimat, penghargaan ketiga apa? Saya dapat penghargaan yang ketiga adalah selebriti yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Wow. Ada ratusan truk gambarnya Gus Miftah. Tapi yang paling menjijikkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambare Gus Miftah. Ono tulisane silitmu adalah rezekiku. Jadi orang-orang itu seneng sama saya itu karena quote-quote itu loh Pak. Kayak jomblo-jomblo anak-anak kecil gitu, jomblo ya tentang quote jomblo, janda ada quote janda. Pokoknya apapun bisa saya jadikan quote. Ayo. Tentang pendosa saya bikin quote untuk para pendosa. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Wah. Asik, kami ini cangkemnya ahli maksiat ya. Asik. Jomblo, saya juga punya quote jomblo. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Ya. Oke. Janda, saya juga punya quote. Bahagialah kalau kamu nikah dengan janda, minimal dia jujur, tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Wah. Dijogo Pak anakmu. Bocah-bocah cilik saya kiki jan ngakune muslimah, senengane melumah karo Iki kursi ini melorot iki yo. Kita rondo iki. Lah bentuk keadilan itu tidak harus sama. Dan Allah menganugerahkan jatahnya Indonesia
untuk mengawal tradisi-tradisi Ahlus Sunnah. Makanya kenapa saya bangga ngaku orang NU. Di saat banyak dai nasional tidak mau ngaku NU, saya bangga. Aku karo bocah-bocah Banser ki senenge ra umum. Sesuk ki ibu-ibu lak golek mantu, prioritaskanlah Banser sebagai calon menantumu. Wow. Jelas. Kiai saja dijaga apalagi anakmu. Banser itu kan prinsipnya satu, berani mati tapi jangan sampai lapar. Luwe yang merongos. Banser ki wong paling ikhlas lho, mangkat pengajian dhisik dhewe, ngatur jamaah jemput kiai. Sing liya lungguh ki ngadeg dhewe, jajal. Wi Banser. Dan kok malah nyekeli manuk guys. Iki ngapa cah iki? Tanganmu ning ngarep ngopo to, Bro? Oh, atis. Tapi kan nyekeli titit. Masuk ya, jago kan kayak Kia begini enak ya. Masa dia begini? Allah. Aku cek duit kita iki. Nyata kayak Banser tak kayak duitnya. Duit anyar-anyar. Ser. Rene lah matane. Ya. Iki siji sing nyekeli titit. Ngapa kowe iki? Titit cilik ba. Sallu ala Nabi Muhammad. Tradisi-tradisi Isra Mi'raj niku sing iso mengawake dhewe, Pak. Saya tuh diskusi sama teman-teman Muhammadiyah, Gus, kok wong NU lah gawe pengajian iso top. Ya itulah NU. Maka kalau ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah bunyinya apa, Pak? Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Apa bedane wong NU karo Muhammadiyah? Bedane siji. Lah wong NU biasane gede atine, wong Muhammadiyah biasane gede matamu. Kok ndase kepiye to iki? Malah ngendas-ngendaske Muhammadiyah kalau ngawur kowe. Dan ini bentuk keadilan Tuhan. Di Indonesia diciptakan NU dan Muhammadiyah. Intelektualitas Muhammadiyah. Kita harus mengakui, Pak. Lah wong Muhammadiyah kon gawe kampus luweh pinter. Gawe sekolah luweh pinter. Rumah sakit luweh pinter. Tapi sebaliknya, lah kon gawe pondok luweh pinter wong NU. Ini keadilan. Maka kiai pun Allah adil menciptakan macam-macam kiai. Coba lak kiai iki sak donya modele mung siji, enggak menarik, Pak. Mila diciptake ana sing ngalim kaya Kiai Said. Ana sing sugih kaya Yusuf Mansur. Ana sing ganteng kaya Gus Miftah umpamane kan. Umpama kok. Lah karo ketua MWC ganteng aku. Iki kaya lele sih. Loh kan aku sering ngomong, Pak. Kenapa toh kiai itu beda-beda? Karena Allah itu adil. Kalau kiai ini digawe mau modele siji tok ora menarik ya. Makanya macam-macam bentuknya. Kenapa? Karena Nabi sendiri mukjizat dan kelebihannya juga beda-beda, Pak. Kan betul-betul. Maka kamu santai saja jadi santri. Santri bisa jadi apapun. Santri iso dadi presiden, Gus Dur. Iso dadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Iso dadi gubernur, Khofifah. Iso dadi wakil gubernur, Gus Yasin. Iso dadi menteri, Gus Halim. Iso dadi kiai viral. Wah, terima kasih, terima kasih. Beda, Pak. Makanya ketika saya ketemu Mbah Dim Kendal, Abah Lutfi, Mbah Yaidin almarhum almaghfurlah Ploso, niku ngendikane ngoten, "Le, lak golek wong ngalim ning NU ki wis akeh, ning sing kentir kaya awakmu ki jarang." Lah golek wong ngalim sanggon-gon wonten. Dan saya punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau banyak pasti murah kecuali adab.
Makanya kalau kamu pengen jadi yang mahal, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit namanya langka, kalau langka namanya antik, kalau antik harganya mahal. Kiai ki oke, sing ngurusi lonte jarang. Sopo? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah termasuk barang yang sedikit. Berarti Gus Miftah langka. Kalau langka berarti Gus Miftah antik. Berarti Gus Miftah regane ngono mau nyang. Insya Allah malam hari ini bayaran Gus Miftah 3M. Matur nuwun Mas Miftah. Kata MWCNU malah 7,5 M. Pitulungan setengah maksa. Ini bentuk keadilan Allah. Sing alim kaya Gus Bahak, Gus Koyum, Pak Kiai Said. Enggak terbantahkan, Pak. Sing pendekar kaya Gus Maksum, Gus Nuril. Beda-beda klasifikasinya. Wong Nabi lagi ngoten, nono sing sugih kaya Nabi Sulaiman, ono sing dadi raja kaya Nabi Dawud. Begitu mudun, ono sing sugih kaya Kiai Asep Mojokerto, ono sing dadi presiden kaya Gus Dur. Ono nabi sing kere, sinten Isa. Begitu mudun, Mbah Lebaine Jayabaya kere umpamane. Kene kampungnya apa jenenge? Tanah Baya. Sing ngurus wong mati jenenge apa? Lebe Mudin. Nah, mungkin juga ada di Tanah Baya kayak Nabi Isa. Apa? Kere umpamane. Siapa ketua MWC umpamane. Ya beda-beda ya. Umpama nyetak kayak wedangnya. Monggo Pak Kiai. Diminum ya. Ini kemarin saya ngaji di Pekanbaru tak kasih aku orang pulang stroke. Ora. Wedi temen. Pak Kiai tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Lah itu. Maka malam hari ini kita bersyukur nguri-nguri tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bentuk Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita mulai dengan membaca sholawat. Ayo selawatan yuk. Ono bocah hadroh aku. Oh wis minggat. Karena gak ada tim hadroh, sholawat dianggap selesai. Batal. Ibu-ibu mau selawatan? Mau lagu baru apa lagu lama? Baru belum jadi. Pak MBC ngerti lagu dangdut apa ora? Tahu? Kartonyono tahu? Oh, biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Nek sakit mboten? Napa, Pak? Mendung tanpa udan sok gaul. Juluke mendung tanpa udan. Jenengan perso, mendung tanpa udan niku bahasa lainnya apa? Ngaceng tanpa kelon. Nah, niku mendung tanpa udan. Jangan mendung tanpa udan. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis terpaksa sholawatan tanpa musik. Karena mungkin di sini musik diharamkan. Bocah-bocah hadra wis minggat iki kepiye iki? Lah, endi menungsane? Oh, enggak ada. Ora bayaran. Wah, tanda-tanda. Ya. Banyo selawate wong NU mawon. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman wal ali wal bimang wal ali wal ashabi mang saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes milih
bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saling Allah saling wal ali wal ali kebacot temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesing donyaku sing isih ana saling iman saling wal ali wal ali wal ashang. Sekarang dijawab dengan kencang. Kami cinta tanah air kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia saling saling wal alih wal ashang sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau cerita salah satu dasar kenapa Deddy Corbuzier itu masuk Islam itu karena penjelasan saya tentang Isra Mi'raj. Karena waktu itu dia mengatakan Islam itu agama yang tidak logis, agama yang tidak masuk akal. Deddy niku lak wonge pinter banget. Gelare S3 PhD. Niku kuliah teng Amerika. Bahkan dia merupakan juara the best mentalist in the world di dunia 2 kali di Amerika. Deddy niku napa-napa iso, sing ra iso mung siji, nyisir rambut. Waktu itu dia tanya begini, kok agamamu itu nggak rasional toh Gus? Maksudnya apa? Mosok ya Nabi Muhammad jalan dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit ketujuh yang namanya Sidratul Muntaha. Itu kan nggak masuk akal. Maksudnya, ya mana mungkin bisa? Mekah Palestina itu kalau naik bis Pak, berapa jam? 64 jam. Kalau PP, 128 jam. Belum lagi naik ke langit ketujuh. Ini nggak masuk akal, Deddy bilang. Maka kemudian saya jawab, saya diminta untuk memberikan penjelasan. Waktu itu nggak tanpa tag, tanpa konsep, itu tanya pas siaran di YouTube. Saya waktu itu mikir, mosok aku rasa jawab pertanyaannya Deddy, mosok gondrong kalah karo gundul? Kan aku malu. Deddy itu tak kasih nama lain, Mataram, manusia tanpa rambut.
Perbakin, Persatuan Batuk Kinclong. Waktu itu saya bilang, ayat yang tadi saya baca apa bunyinya? Iqra bismi rabbik. Hey Dad, kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal? Itulah yang membedakan antara agama dengan ilmu pendidikan. Yang namanya ilmu pendidikan itu harus ilmiah, bisa dibuktikan, tangible, terukur. Kalau agama nggak harus terukur. Karena kalau semua agama terukur, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pendidikan. Wong ra usah duwe agama, cukup kuliah mawon. Mila kadang-kadang agama ki ya lucu. Kayak dokter kula kondo. Sing lucu ki wong Islam, Gus. Lah napa? Wong sing ngentut silite ngopo wudu sing diraupi raine. Lah danco to kuwi? Kula kan jawab, akhirnya kula jawab, dokter, mboten kok lucu. Niku iso dilogikake. Logikane pripun? Ngopo wong sing ngentut bokonge wudu kok sing diraupi raine? Padha karo dokter, ngopo sing lara matane kok sing disuntik bokonge? Mbok matane kuwi disuntik. Nomor loro, kenapa sing ngentut bokonge wudu sing diraupi raine? Karena rasa malu itu tempatnya di bokong. Mila kalau ketua MWCN ngentut tut, mesti sing ditutupi raine. Isin aku, ora mungkin. Isin aku, ora mungkin. Akhirnya kula kondo, sing goblok ya dokterku ya. Lah ngapa Gus? Dokter ki goblok. Buktine apa? Saben wong teko ditakoni kan goblok. Apa yang dirasa? Kamu sakitnya apa? Kalau pinter ngapain tanya? Yang pinter itu cuma satu, dokter hewan. Enggak pernah ditanya, langsung disontek. Ora ono sapi takoni sapi kuwi lara apa? Kayak banser iki marane dokter takoni, kowe ngopo wingi pengajiannya kalau didit wae. Atis. Awalnya kaya belalai gara-gara atis jadi kaya pentil. Arane siapa ge banjir ge sing iki? Jenengmu siapa? Siapa? Mas Tam. Tam sapa? Oh, Wastam. Elek temen kayak Rai ini ya. Mudah-mudahan Wastam masuk surga pertama kali. Berangkat habis pengajian. Berarti pada pengajian Mas Tam mati ya. Usang ngene ya ora apa-apa ya. Asline ki Wastam ki putih. Tapi mbiyen jaman nom-nomane nguyuh ning isor tiang listrik. Lah ora cewek malah tutul-tutul ke tiang listrik, kesetrum ter. Dadi ireng kaya Wastam ki. Nggak apa-apa Wastam, kalau kamu dibilang hitam nggak masalah, saya nggak usah takut dibilang hitam. Buktinya tahi lalat lebih menyenangkan daripada panu. Wah, masuk deh Gus Miftah Pak Eko matamu. Jadi nggak semua agama itu harus dinalar Pak, nggak bisa. Contoh begini, jangan kemudian memahami peristiwa Isra Mi'raj dengan menggunakan nalar, walaupun bisa saya nalarkan. Jangan memahami peristiwa penyembelihan Nabi Ismail dengan menggunakan nalar. Jangan memahami Nabi Musa ngebuk segoro dadi dalan dengan nalar. Ya ra iso. Maka belajar agama itu menggunakan hati, tidak menggunakan akal. Keyakinan itu di dalam hati, bukan di dalam akal. Milolah akal ku iso ngapusi, ati ra bakal iso ngapusi. Maka kalimatnya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang namanya yakin itu di hati, bukan di kepala. Wong itu kalau ngandel ke kepala pinter, biasanya sok minteri. Wong gila jujur biasanya. Wong niku nyuwun salah goblok biasanya jujur. Mila lak kula duwe santri teng pondok luwih seneng goblok tapi jujur daripada pinter gaweane ngapusi. Ayo tak takon, DPR sing korupsi kae. Kayak wong pinter apa wong goblok? Wong pinter tapi ora jujur, mila gaweane ngapusi. Nguntal duitnya rakyat korupsi. Mila aku kondo kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi sing nguntal duitnya rakyat jenenge
Bajingan. Kula wau kondo. Kan kula tau bagi duit niku 200.000 teng mbak-mbak PSK teng Jakarta. Wong 100 tak bagi kabeh, tak kon mandek ngelonte malam itu. Tak bagi duit, kue mulya ya nduk. Nggih. Lah, kula ki kelingan, mbiyen ning Semarang niku ana anggota DPR, calon anggota DPR, pengen nyalon, nyogok suarane rakyat, nuku suarane rakyat 30.000. Lah kula mikir, Pak, lonte sing paling murah sak jam 200.000, suarane rakyat 5 tahun dituku 30.000. Berarti luwih larang lonte tinimbang suara rakyat. Hidup lonte, aku yang ngono ta. Sengit aku, mosok suara rakyat 30.000 Pak, yang tangkap KPK itu kan bajingan. Lonte 200.000 sak jam mosok kita kalah sama mereka itu loh. Hati-hati nih. Melampung 30 menit ya. Selalu ala Nabi Muhammad. Maka kalau sering cerita, lah uang ki lak pinter Pak, gaweane ngapusi, lak goblok malah biasane jujur. Jadi kula niku mbiyen duwe kanca haji. Tahun 2015. Kula niku mangkat kaji tak durasi 2 tahun sekali. 2015, 2017, pokoknya 2 tahun sekali. 2015 kula niku haji, ketemu teman saya Madura. Orang Madura itu kan pinter-pinter terus ngeyel-ngeyel. Terus Madura itu lucu, bakul sate. Ngopo? Sing sumuk wonge sing dikipasi satene. Madura dilawan. Jadi dulu di Jogja itu ada Madura. Diceritani Beb Anis Solo itu wali. Lah dia nggak percaya. Akhirnya dia sowan kepada Beb Anis di Solo. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Apa kabar Beb? Alhamdulillah khair. Begitu ngomong seperti itu, Beb Anis bilang, saya tahu Anda pasti orang Madura. Dia langsung teriak, nah ini bener wali dek. Saya belum ngomong dia sudah tahu dek. Nah, ya cangkemmu ketok bro aku ngomong. Kanca kula Madura niki ngeyel, Pak. Pripun mboten ngeyel? Di depan Masjidil Haram itu kan ada tulisan mamnu'ut tadkhin. Dilarang merokok. Rata-rata orang Madura itu kan NU dan ciri khas NU itu ngerokok. Kecuali saya NU nggak pernah ngerokok. Bapak saya perokok berat, saya nggak ngerokok. Bapakku tak kandani, Pak, ampun ngerokok. Mungkin mati loh. Tidak mati ya sumet meneh li. Akhirnya kemarin saya pulang bawa buku bahaya merokok, tak kasih bapak saya. Bapak saya langsung berhenti membaca. Lah bapak kula tak kandani, Pak, menurut WHO 15% orang meninggal karena merokok. Bapak saya malah seneng. No, bukti nih 15% meninggal karena merokok. Berarti 85% meninggal karena tidak merokok. Oh iya aku ngono. Tetep kalah karo bapakku ki aku ngono. Sing cetha wong ngerokok niku dideni asu kalau dideni maling. Maling anjing itu takut sama perokok. Kenapa? Karena batuknya nggak pernah berhenti. Kulo kan biyen kajaman kekancan kali entus niku ngerokoke buanter. Kula ya ora tau ngerokok, Pak. Kula ngaji pertama teng omahe Dalang Entus niku tahun 2002. Tahun 2002 itu saya udah ngaji di rumahnya Dalang Entus teng Bengkle mriki. Isuk-isuk ditawari udut kalih pembantune Entus. Pak Kiai, isuk-isuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocote siapa aku? Malah dicocot-cocot. Jadi kula niku lak ngomong ngapak rada fasih. Mergo kula kancan Entus dangu sanget. Entus tuh ngaji kitab hikam di tempat saya. Makanya kalau Entus ngomong sama saya pasti pakai bahasa ngapak. Mila kula ketularan. Sing lucu wong ngapak dolan ning kampunge wong Sunda. Mambu kampunge wong Sunda, wong ngapak nginjak kotoran. Lah wong ngapake ki bengok. Taine siapa ki? Dijawab kali tiang Sunda, iya mah taina urang. Lah urang miturut wong ngapak niku karo miturut wong Sunda niku beda. Menurut orang Sunda urang itu orang, menurut orang ngapak urang itu udang. Akhirnya wong ngapake ngamuk. Inyong ora percaya. Masa taine urang gedene sekiye?
Jenengan masih ngalami wartel zaman dulu. Nah, kalau wartel itu telepon ke Jogja kok yang dituju sibuk, itu bahasanya Inggris, Pak. The number you calling is engaged. Please try again in a few minutes. Kalau di Pemalang sama Tegal, ora, Pak. Nomor telepon yang sira tuju langka, telepon mending ya, ngono ya, Pak. Bocah kula Madura niki pinternya nggak umum. Ini saya buktikan bahwa orang pintar tuh penyakitnya keminter terus ngapusi. Mamnu tadkhin, dilarang merokok. Wong Madura NU ngerokok, di depan Masjidil Haram ngerokok. Bus. Gus ngerokok dulu, sekarepmu bus. Polisi datang. Polisi Arab namanya apa? Askar. Tak dongake kabeh sing dalu menika ikhlas lungguh hudan-hudanan sesuk iso munggah kaji. Ning lak mau ngamen tok yakin ora mangkat. Seminimal amin dulu lah. Nah, kayak ibu-ibu kayak ya Allah nggak bagian tiker nggak apa-apa Bu. Ya nggak kebagian tiker insya Allah pulang little body. Sili dekatal keleban body. Ngerokok Pak. Polisi datang, dia bilang haram, mut matikan. Matikan Pak. Polisi ini minggat, ngerokok maning. Wong Madura dilawan, bul itu. Akhirnya apa? Polisi datang lagi. Haram, mut, matikan. Matikan lagi, cecek. Polisi ini lungo, yang ketiga kalinya ngerokok lagi. Akhirnya polisi ini jengkel Pak, ngajak teman polisi yang lain, teman saya ini ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Lah teman saya ini pinter. Pinternya di mana? Dia tahu hukum di Arab Saudi itu tidak diberikan kepada 1 orang buta, 2 orang bisu, 3 orang budak. Begitu dia ditangkap sama polisi Arab, pura-pura bisu. Cek, lah ngomongnya sama saya lah, modar tuh ya aku. Masa ya aku nanggepi, Akhirnya yang terjadi apa? Sama polisi Arab dilepas Pak. Karena tahunya dia orang bisu gitu loh. Kayak duding kulo lah dancok tau ki. Aku jawab kepiye jalan kuwi. Ular mbahmu. Akhirnya begitu polisinya pergi, dia dilepas, saya bilang, kowe lara tobat, mulih kelakon kowe bisu tenan. Akhirnya dia sujud depan Ka'bah, tangannya diangkat, ya Allah, hanya guyon ya Allah. Loh, tapi kalau mau cerita Pak, jenengan niku ampun nganggep Gusti Allah iso diajak guyon. Gusti Allah ki iso diajak guyon. Ana waline Gusti Allah namine Bareh, niku disenengi karo Gusti Allah. Sampai Nabi Musa mawon kon njaluk donga karo jenenge Bareh. Lah ketika Nabi Musa kita takon, ngopo kok aku dadak njaluk donga ning Bareh? Apa jawab Allah? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena yang namanya Bareh itu sehari bisa membuat saya tertawa sebanyak 3 kali. Jadi Gusti Allah ki iso diajak guyon, Bro. Mila nglakuin donga aja sepaneng-sepaneng. Donga ono. Ya Gusti Allah malah mau megan lho kecangkemmu. Iki omah-omeh ngomong apa to, Bro? Mila kadang-kadang guyon ki ora apa-apa, Pak. Kayak dongane Pak MWCNO kok kesusu gampang wae. Mat kolam jing komat teko salam belenjing ora apa-apa. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin, serampung. Kowe jomblo-jomblo yang ndonga aja terlalu serius. Ya Allah. Kowe donga ngatur. Kula pengen duwe bojo ingkang SDSB, semak depan, semak belakang. Soalnya kula pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Halah. Sewen. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Peninjauan kembali, Bro. Pinter tapi gaweane ngapusi. Lah, kula mbiyen teng Lampung, Pak. Ibu kula niku gadah rewang teng pondok. Bocahe jujur tapi goblok. Nganti gobloke ra iso maca, ra iso nulis. Zaman biyen wong pacaran tanpa telepon-teleponan, tanpa SMS-an, mergo rung musim HP. Apa yang mereka lakukan? Surat-suratan. Lah rewange ibu kula niku ra iso maca. Begitu oleh surat saka pacare, surate mung diombang ambung. Akhirnya ketemu kula takoni, Mbak niku napa? Surat cinta. Saking sinten? Pacar kula. Isine napa? Kula mboten ngerti wong kula ra iso maca.
Kowe pengen ra ngerti isine? Nggih pengen. Carane pripun Gus? Tak wacake. Jawab, ampun Gus, mungkin nak jenengan macake ndak jenengan ngerti isine. Lah kula kandhani, gampang, tak wacake kupingku tutupen. Lah mergo wong goblok percaya. Oh, lah ditutup kupingnya ora bakal krungu. Akhirnya surate kula waca kuping kula ditutup, goblok aku. Makanya kenapa dalam Islam kemudian kita diperintahkan untuk menyeimbangkan antara akal dan hati. Ulul albab. Supaya apa? Otaknya cerdas, hatinya dadi. Kan ngaten. Lah, Deddy Corbuzier itu termasuk orang yang akalnya besar, tetapi hatinya kurang. Kenapa? Karena belum ada keimanan waktu itu. Akhirnya kula jawab, saya nganggo hati ya bro, aja nganggo utek. Saya bilang, Nabi Muhammad kuwi Isra Mi'raj mlaku dhewe apa dilakoke? Menurutmu dilakoke. Mila kalimate asra. Ora kok mlaku dhewe tapi dilakoke. Sing nglakoke sapa? Allah. Sing gawe peristiwa Isra Mi'raj. Lah sing gadah kagungan kersa niku Allah. Enggak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakune dijawab sing banter. Muga-muga dalu menika kabeh pikantuk kun fayakune Allah. Lah Allah wis pengen ngangkat derajat mulai enteng. Piye ora? Aku iki tahun 2009 montore ra duwe tak kandhani. Waktu itu saya masih mau 5, madep-mantep mangan melu mara tuwa. Bahkan M10 madep-mantep mangan melu mara tuwa muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15 madep-mantep mangan melu mara tuwa muring-muring menantu meneng mawon, mara tuwa mati, menantu melu marisi. Maratuaku malah ngamuk. M1 napa Pak? Matamu. Malam hari ini tak dongake kabeh pikantuk kun fayakune Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ayyakula lahu kun. Ayyakula lahu kun. Siapa yang bisa menolak kun fayakunnya Allah? Oh, sing nutupi proyektor bokonge iki. Sorry ya, mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Coba kita bayangkan bagaimana mendapatkan kun fayakunnya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang mustahil, Pak? Gak ada. Sapa sing bayangke mbiyen Pak Jokowi iki dadi presiden? Wali kota mangkat ning Jakarta dianggap ingah-ingih. Gusti Allah ngersake presiden, Bro. Coba, detik-detik akhir semua orang mengira wakil presidennya Pak Mahfud MD. Kurang setengah jam ganti Kiai Ma'ruf. Siapa yang nyangka? Deddy Corbuzier belajar Islam sudah 15 sampai 20 tahun. Ora tahu nyantol. Ketemu semua ustadz top di Indonesia. Enggak nyantol. Ketemu saya 8 bulan dapat hidayah. Kun fayakunnya Allah. Kulo niku lak kenal Deddy gara-gara ceramah saya di kafe viral. Kemudian saya diundang acaranya Deddy Corbuzier, kopi susu. Lah ya kan kopi hitam, susu putih, goblok. Untung sing disuguhke kopi. Kalau kopi susu kula mumet, Pak. Kopi ini tak ombe, susu ini tak sekali. Leh, cengengesan ya. Kayak kula wingi lak muktamar teng Lampung ngajak Nikita Mirzani, pertemuan Gus-gus Nusantara teng Lampung. Lah kanca kula niku foto kalau Nikita Mirzani karo ngudak kopi ngoten iki. Diposting, ngopi dulu. Nah, ternyata kalau kandhani itu namanya kopi susu. Kopine diaduk, susunya dilirik aku yang ngono. Halah krungu susu nyanges wae lho wong iki. Wis tuwa. Ingat laki-laki itu seperti soda. Artinya apa? Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Mesti rondo kayak. Oh bukan. Ya meh. Ya moga-moga ibu sing guyu mau panjang umur ya Bu. Dadi wong sak donya mati jenengan urip dhewe nggih.
enggak, kenal saya 8 bulan. Semua pertanyaan tentang Islam bisa kejawab. Akhirnya masuk Islam. Bukan saya yang hebat, kun fayakunnya Allah. Saya ada tamu dari Australia, Ma Antonio Sekodori. Saya mengislamkan Dedi 2019 tanggal 21 bulan Juni, bulan Oktober ada tamu dari Australia. Datang ke Indonesia, ketemu kulo. I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Why? Kenapa kamu mencari saya? Toh orang Islam di Australia banyak, apa jawabannya? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islam Anda menyenangkan. Gara-gara Islammu yang menyenangkan, saya tertarik masuk Islam. Maka saya bilang, orang non-Islam tidak membaca kitabmu, tidak membaca hadismu. Tetapi orang non-Islam membaca dan melihat akhlak dan perbuatanmu. Kalau kamu pengen orang lain masuk dalam agama Islam, gak usah dipaksa. Tapi tunjukkanlah akhlak dan perbuatanmu yang menyenangkan. Milo kulo niku ngislam ke wong wis ratusan, Pak. Di rumah saya tak kasih Al-Quran untuk hadiah bagi mereka yang masuk Islam. Setiap saat wonten, Pak. Ngono kok kulo ceramah di gereja di kafir-kafir ke. Kowe sing rong tau ngislam ke wong Islam, aku ngislam ke wong atusan kok mau kafir-kafir ke. Miftah kafir. Yo gampang, syahadat meneh rampung. Gitu aja kok Freeport. Heh? Aku mau ngomong apa? Ayo men sone bosok kok. Kalau kun fayakunnya Allah tunjukkan, Australia masuk Islam. Tak syahadat ke, syahadu la ilaha illallah, rampung syahadat, mangan mulai neng Australia. Cuman sehari tok di Jogja. Mau pengen ketemu kula tok. Sing lucu sak derenge mulai kula suguh panganan belas ra dipangan. Akhirnya bojo kula jengkel iki dimasake apa sing kira-kira cangkeme doyan. Akhirnya dimasake sayur bung. Disuguh sayur bung malah cangkeme doyan. Lah takon kula, what is this? Ini apa? Mumet ndas kubung bahasa Inggrisnya apa aku? Akhirnya kula jawab, this is a bung. Malah takon, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Kula jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Malah jawab, amazing, dahsyat. Kenapa Mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Orang mau berakoti, Pak. Wasman, pengen mangan bung tua man. Kalau Allah sudah menampakkan kun fayakunnya, nggak ada yang susah le. Coba kamu lihat Nabi Yunus dimakan ikan. Kun fayakunnya Allah berlaku. Di dalam perut ikan Nabi Yunus tidak merasa kesepian, justru merasa seperti iktikaf di dalam masjid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba. Nabi Ibrahim mendapatkan kun fayakunnya Allah. Apa? Dibakar Raja Namrud. Enggak kepanasan. Kulna yana rukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Nabi Ismail dipotong lehernya. Allah menunjukkan kun fayakunnya. Last minute diganti dengan leher seekor domba. Nabi Musa lebih dahsyat. Perang lawan Fir'aun. Itulah sejarahnya keren nih, Pak. Nabi Fir'aun. Raja Fir'aun punya keputusan raja. Siapapun bayi lahir dalam keadaan perempuan, dalam keadaan laki-laki bunuh. Bayi lahir pateni, lahir didit apa tutut? Didit pateni. Tutut aman. Itu bedanya kalau zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah didit aman, tutut pateni. Zaman Firaun didit pateni, tutut aman. Ayo. Lah kaya dorce, tutut apa didit? Ya tut, ya dit. Kula diajar karo wartawan gara-gara komentar soal dorce. Wong kula takoni kok. Gus, gimana kalau dorce mati dalam keadaan perempuan? Annasu yamutuna ala ma'asu. Lahirin biyen lanang ya matine kudu lanang. Beda-beda. Wong lanang mati Allahumma fir lahu. Wedok mati Allahumma fir laha. Lah lanang mati hu. Wedok mati ha. Banji hu ha. Wong lanang mati almarhum, perempuan mati almarhumah, banji mati aluminium. Siapapun yang lahir dalam keadaan laki-laki bunuh.
Allah dia ngatur skenario. Malah di belakang kerajaan Fir'aun ono bayi teko dalam keadaan lanang. Arab dipateni karo Fir'aun. Bojone matur, aja mok pateni. Wong-wong sing lair ning kono ke kabeh mok pateni, iki teko dhewe, aja mok pateni. Akhirnya Fir'aun manut dan sejarah mencatat sejak saat itu wong lanang manut karo wong wedok. Wong wedok ki ngatur-ngatur wong lanang lumrah tak kandhani. Wong wedok ki lak dilarani ra tau lali, tapi lak nglarani ra tau kelingan tak kandhani. Apa meneh jilbabe pink. Alah, parah. Sing jilbabe ireng insyaallah luweh nemen. Nembe nikmat dadi anake Fir'aun, anak angkat. Dadi nabi, ada perintah. Mos, nggih Gusti. Perangi Fir'aun. Niku lak nganggo utek ora bakal wani. Mung anak angkat kok perang karo raja. Padahal Fir'aun itulah raja di raja sampai dia mengatakan ini rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun ki uripe digawe penak kabeh, Pak. Fir'aun niku kudanan sing pilek ora irunge, banyu kudane. Fir'aun mangan sambel sing mules ora wetenge, sambele. Sami kali Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik sing lara, tiang listrike. Kae sing mangan duwe KTP kae. Akhirnya apa perang? Singkat cerita, Fir'aun kali Musa perang. Tak takon karo cah lanang kuwi. Musa menang apa kalah le? Musa menang apa kalah? Kalah, buktine melayu kok. Musa kalah, melayu, ketemu segoro. Pilihannya loro, bablas nyemplung segoro, balik dipateni karo Fir'aun. Apa yang membedakan posisi Fir'aun dan Musa ketika berhadap-hadapan? Bedone siji le, saampu-ampue Fir'aun ngaku Gusti Allah, selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Allah. Baru kemudian Allah memenangkan orang yang di dalam hatinya ada Allah. Gebuk tongkatmu Musa ning segara dadi dalan, terbukti. Maka wong sing ning jero atine ana Gusti Allah lha kuwi regane larang. Kula niku lak ngandani mbak-mbak PSK, kula kondo. Zaman pameran akik rame-ramene batu bacan teng Indonesia. Tahun 2018, kula niku menghadiri pameran batu akik teng Taman Mini Indonesia Indah. Ono batu akik di dalamnya ada kalimat Allah, payu Pak 7 miliar. Batu akik di dalamnya ada kalimat Allah 7 miliar. Saya bilang sama mbak-mbak PSK, batu akik benda mati di dalamnya ada kalimat Allah harganya 7 miliar. Bagaimana kalau hatimu di dalamnya ada Allah? Berapa harganya? Tak ternilai. Rungokno wi. Hatimu aja nganti kelangan Gusti Allah. Apa meneh kowe mung soal jodoh lele kok dadak nangis. Aku nganan kamu ngiri, akunya bertahan kamunya lari. Alah. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia. Yakin. Lah sesuk aku lo rabi Gus, kula rong duwe pekerjaan anak kula mangan apa? Halah kowe kudu paham. Wong rabi kuwi mbukake dalan loro, siji rezeki, nomor loro dalan barokah. Goblok kok bayi iki lho. Banter salah, bayi. Dalan barokah. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting tanpa suami, tanpa laki-laki bisa hamil. Siapa? Maryam. Mau ngaku pesen kalau ibu-ibu tanah ya anakmu ojo melu-melu Maryam. Gus, anakku lo kaya Maryam ngapa orang dibojo meteng? Ah, kuwi diuntal codot. Codotnya siapa? Ya Wastam. Wastam batin. Oh, kiai ini asu. Ya Allah.
Maka peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita keakbaran Allah. Mudah-mudahan malam hari ini semuanya mendapatkan keakbaran Allah. Lebih yakin dengan kebesaran Allah. Amin Allahumma amin. Sudah jam 3:30 pengajian dianggap selesai. Kue penak mung hahe. Oh sampai pagi kuat. Cangkemku sing lonyot. Terus ngaji sak jam setengah rono kipas angin. Kan aku sumuk. Monggo hasbi rabbi jalallah untuk minta keakbarannya Allah. Ndonga sing khusyuk, maca selawat sing khusyuk. Mudah-mudahan semua yang datang dalam keadaan susah Allah bahagiakan. Semua yang dalam keadaan bermasalah Allah beri solusinya. Jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa? Karena kita berada di atas yang sama, tapi berada di atas takdir yang berbeda. Tetap yakin dengan masa depanmu. Kenapa? Karena masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya tidak ada yang tahu. Jalani. Ciri ikhlas apa? Diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Ngono Pak olah dolanan HP. Alah. WA-an karo telembok. HP ini cross by gaya meja. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sareng-sareng. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad ilaha illallah. Sekali lagi. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah, menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami hambamu yang beriman yakin ya Allah bahwa engkau akan segera menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Yakin pula bagi kami ya Allah engkau mampu mengabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Engkau akan mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Engkau akan memberikan jalan keluar dan solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah. Engkau akan bahagiakan kami ya Allah. Bahagiakan di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.